Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan menampilkan latihan mediasi kasus posisi kedua. Baik, langsung saja. Saya Roy Ramadan Yunadi dengan NIM 345 selaku terlapor atau Pak Ijo. Saya Naila Ababil Bustami dengan NIM 344 sebagai pelapor atau Caca. Saya Fadila Sekadiana dengan NIM 321 sebagai mediator. Oke, langsung saja kita mulai latihan mediasi kali ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara sekalian yang saya hormati. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Fadila Ayu selaku mediator yang menangani sengketa para pihak sekalian. Baik, pertama-tama saya berikan waktu kepada para pihak sekalian untuk memperkenalkan diri dimulai dari saudara pelapor. Baik, terima kasih mediator. Perkenalkan saya Caca yang mewakili PT Maju Makmur selaku pelapor yang mengajukan laporan ke Polrestabes mengenai dugaan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh terlapor yaitu Pak Ijo. Baik, selanjutnya terlapor silakan. Baik, saya Pak Ijo selaku terlapor dari laporan yang diajukan oleh pelapor ya, Bu Caca. Baik, saudara sekalian, sebelum kita memulai mediasi kali ini, apakah saudara sekalian dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang mana para pihak bertukar pikiran untuk mencari titik temu kesepakatan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Saya di sini selaku mediator tidak akan memihak pada salah satu pihak dan bersikap netral. Sebelumnya, selama mediasi berjalan, nantinya saya akan memberikan kesempatan kepada para masing-masing pihak untuk memberikan argumen mereka, lalu saya akan mencari kesepakatan dan permasalahan yang diungkapkan. Dan mendefinisikan arah pembicaraan baru kita mulai ke negosiasi dan mudah-mudahan tercapainya negosiasi yang dilanjutkan dengan penyusunan kesepakatan. Baik, kepada para pihak, apakah setuju? Deal, setuju Tujuh. kok. Baik, untuk tata tertib mediasi yang pertama, para pihak akan diberikan kesepakatan untuk berargumen secara bergantian, dan saat berargumen tersebut, para pihak lain tidak boleh menyela. Yang kedua, selama berjalannya mediasi, tidak diperkenalkan mengeluarkan kata-kata kasar. Ketiga, jangan menggunakan kekerasan fisik, dan terakhir, menggunakan kepala dingin. Apakah sepakat? Sepakat. Sepakat. Saya harap saudara sekalian dapat menghormati tata tertib tersebut. Baik, langsung saja saya persilakan kepada pelapor untuk mengutarakan pendapatnya. Baik, terima kasih, moderator. Nah, jadi memang saya melaporkan Pak Ijo dengan tuduhan penggelapan uang perusahaan sebanyak 800 juta rupiah yang berawal dari laporan keuangan perusahaan yang masuk kepada saya. Dan setelah saya periksa, ternyata masih ada selisih lumayan signifikan. Nah, setelah saya telusuri sedemikian rupa, saya menemukan bahwa gaji yang masuk ke terlapor atau Paijo selaku salah satu manajer di PT Maju Makmur ternyata lebih besar daripada yang tertulis dalam perjanjian kerja. Nah, karena itu saya langsung berinisiatif mengumpulkan semua slip transferan uang masuk ke rekening Paijo dan benar saja saya menemukan total kerugian yang dialami perusahaan jumlahnya sama dengan kelebihan uang yang masuk ke rekening pribadinya Pak Ijo. Makanya saya ingin langsung melaporkan beliau agar beliau mempertanggungjawabkan perbuatan yang dia lakukan. Baik, terima kasih. Jadi pada intinya, pelapor menginginkan terlapor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apakah benar begitu? Benar sekali. Baik, selanjutnya mari dengarkan perkataan terlapor, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini sebelumnya saya tegaskan bahwa dalam perjanjian kerja dengan PT Maju Makmur ini tidak tercantumkan dengan jelas ya nominal gaji yang saya dapatkan. Cuma tercantum titik-titik aja.
Selama bekerja di sini, saya ini juga memiliki dua anak buah yang membutuhkan biaya operasional. Namun ketika saya selalu mengajukan biaya operasional ke perusahaan, pihak perusahaan selalu menolaknya. Dan akhirnya saya menggunakan uang pribadi saya. Eh, dan untuk tuduhan yang dilontarkan oleh Bu Caca ini sangat tidak berdasar ya. Selama ini gaji saya itu langsung ditransfer oleh perusahaan sebesar 10 juta per bulannya. Jadi saya tidak pernah menerima gaji lebih dari itu. Oke. Baik, terima kasih. Jadi pada intinya di sini telapor menolak tuduhan yang dilontarkan oleh pelapor. Karena memang bersih yang terlapor terima memang hanya 10 juta per bulan. Jadi intinya terdapat perbedaan kesaksian antara kedua saudara sekalian. Terkait hal tersebut, bagaimana tanggapan pelapor? Saya tetap dengan pendirian saya ungkapkan di awal bahwa Paijo memang melakukan penggelapan uang perusahaan. Heh, jangan asal nuduh ya kamu. Saya loh cuma dapat gaji yang pas-pasan. Itu lagi dipotong sama biaya operasional bawaan saya lagi. Itu pun sudah termasuk saya ikhlasin loh. Jadi mana mungkin saya ngambil uang perusahaan? Jangan Ngada-ngada ya kamu. jangan lancang ya kamu. Mana ada saya nuduh. Saya di sini juga bawa bukti slip gaji per bulan milik Anda. Yang di sini diteruskan bahwa Anda menerima gaji sebanyak 12 juta setiap bulannya selama Anda bekerja di sini. Para pihak dimohon tenang. Kita tadi sudah bersepakat untuk bicara dengan kepala dingin loh. Jadi saya harap tata tertib tadi dipatuhi. Baik, sekarang saya persilakan telapor untuk berbicara. Nah, saya menegaskan sekali lagi ya, saya di sini tidak pernah melakukan penggelapan uang perusahaan. Saya juga menolak pernyataan dari pelapor sepenuhnya kalau saya menerima gaji lebih dari 10 juta per bulan. Karena ya memang gaji yang saya terima hanya 10 juta doang, nggak kurang nggak lebih. Alah, nggak usah banyak ngelak ya kamu ya. Udah jelas-jelas ini ada buktinya. Pelapor diharap tenang. Baik, intinya terlapor tetap tidak mengakui tuduhan tersebut benar begitu. Lantas apakah ada hal yang ingin disampaikan terlapor? Eh, ada Bu. Ah, ini ingat kata pelapor tadi kan? Ini bilang kerugiannya mencapai 800 juta dan menjelaskan kalau kerugian tersebut sesuai dengan keuntungan yang masuk ke rekening saya. Namun di sini beliau juga mengatakan kalau jumlah gaji yang masuk ke rekening saya itu sebesar 12 juta per bulan. Nah, itu semua tidak benar. Dan justru semua tuduhan pelapor ini malah terkesan mengada-ngada loh. Misal kita logika saja, saya bekerja di sini itu selama kurang lebih loh, berarti 14 bulan itu 14 kali gaji lah. Jika satuan gaji saya per bulan kelebihan 2 juta ya, itu total kerugian perusahaan tuh harusnya 48 juta aja. Namun yang dikatakan pelapor ini malah sekitar 800 juta. Nah, di sini saya sekadar menjabarkan logika perkiraan kalau misal saya benar-benar itu ya, benar-benar melakukan penggelapan, walaupun saya emang nggak melakukan penggelapan ya di sini. Nah, jadi pada intinya eh, saya tetap ada argumen saya kalau saya tidak melakukan penggelapan uang perusahaan. Karena ya memang begitulah gaji saya juga pas-pasan. Nggak mungkin lah saya ngelakuin hal perbuatan tercela seperti itu. Baik, terlapor tetap pada argumen tidak melakukan penggelapan. Bagaimana dengan pelapor? Alah, udah kamu ya jangan kebanyakan ngelak ngomong terus. Kasus ini tuh udah nggak bisa dibicarain baik-baik. Jadi biar pengadilan aja deh yang ngurus. Oke, siapa takut? Biar pengadilan sendiri tuh yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang Jadi salah. saudara sekalian menghendaki untuk lanjut ke pengadilan. Betul. Ya, benar sekali. Oke, saudara sekalian, sekarang saya simpulkan bahwa mediasi yang terjadi hari ini tidak mencapai kesepakatan yang mana pelapor tetap ingin terlapor memberikan ganti rugi atas kerugian perusahaan yang dituduhkan padanya dan pelapor tetap tidak mengakui tuduhan yang diajukan padanya. Sudah cukup? Sudah cukup. Mari kita akhiri.
Baik, terima kasih kepada saudara sekalian. Sangat disayangkan proses mediasi kali ini berujung tidak menemui kesepakatan. Saya selaku mediator meminta maaf atas ketidakmampuan saya untuk mendamaikan saudara sekalian. Sekian dari mediasi kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.